Hari ini dalam beberapa minggu ke depan, saya akan mengajak setiap umat Tuhan untuk belajar bersama-sama tentang hal yang mendasar. Hal ini sangat mendasar, tetapi sangat penting untuk kita terima. Apa itu? Bahwa kita mesti memastikan dalam diri kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya ketika ada pengajaran-pengajaran yang keliru, saudara, yang kita dengar, karena kan kita bisa melihat, kita bisa mendengar di berbagai macam platform di sosial media, untuk kita bisa lihat, baik mulai dari pengajaran yang lurus, mulai pelajaran yang melengsong, mulai pelajaran yang menyimpang sedikit, sampai menyimpangnya banyak. Tapi ini yang mesti kita mengerti, bahwa kembali semua ada dalam kebenaran firman. Ya, kembali semua Alkitab bicara tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Gitu. Sehingga akhirnya ini yang saya sebut pelajaran mendasar, namun kita mesti mengerti bahwa seringkali yang dasar-dasar atau fondasi ini itu yang digoncang. Karena seperti orang mendirikan rumah, dasarnya mesti kuat. Kalau dasarnya tidak kuat, maka dia akan gampang digoncang. Nah, hari ini dalam serial ke depan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam tema yang pertama saya mau bagikan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Karena biar bagaimanapun kita mesti tahu, kalau memang dia pribadi Tuhan, dia Juru Selamat kita, mestinya nama itu berkuasa. Itu dulu. Baik berkuasa di bumi maupun berkuasa di sorga. Karena kalau cuma berkuasa di bumi tidak punya kuasa di sorga, dia bukan Tuhan. Tetapi kalau dia punya kuasa di bumi maupun di sorga, bahkan setan-setan mengakuinya, disitulah kita tahu bahwa dia bukan sembarangan pribadi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah hari ini dalam tema yang kita akan pelajari bersama-sama, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Saya mau kita lihat sama-sama dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, by the way jangan lupa di bawah masih tetap ada pendaftaran buat jemaat Tuhan untuk ikut lomba 17-an. Ya, saya sangat mengencourage, mendorong setiap jemaat Tuhan untuk gabung. Kapan diadakannya? Tanggal 20 Agustus, jadi minggu ketiga, minggu depan. Ya, semua mesti ikut. Kembali lagi saya bilang sama seperti minggu lalu, bahwa pintu akan kita tutup di minggu kedua, minggu ketiga sepanjang bulan Agustus. Sebelum yang pertama semua mendaftar, dan yang kedua semua ikut lomba. Kalau misalnya ada yang keluar tiba-tiba gak ikut lomba, saya bilang sama security, tutup pintu. Baik orang maupun mobil tidak bisa keluar. Orang bisa keluar paling lu nge-grab pulang. Mobil ditahan, motor ditahan jadi skidding. Bapak Ibu, ini rumah kita. Amin. Karena itu ayolah, support lah, ayo bergabung bersama-sama ya kan. Sehingga begini, Bapak Ibu, gereja itu bukan cuma untuk berfellowship kita dengan Tuhan. Tapi juga kita dengan sesama. Ini penting. Sehingga kenapa saya setiap minggu keempat mengadakan botram. Supaya kita saling kenal. Lu jangan ketemu nanti di Paskal 23, lu ngelengos aja kayak kenal. Padahal lu tiap minggu duduk sebelahan, ya kenal lah lu duduk sebelahan. Cuman kayak perasaan kayak gimana, kayak mimpi ya, kayak kenal dia loh. Siapa dia ya? Padahal tiap minggu duduk ketawa bareng, kadang solo, hai shalom, tapi di luar gak kenal. Tapi di sini gak ada, di gereja yang luar banyak. Itu tujuannya, jadi like home. Bapak Ibu, biar kita mesti saling menguatkan lah. Ya, di luar juga kalau kita ketemu saling sapa, saling tegur, begitu kan. Makanya minggu keempat kita adakan botram, ayo makan sama-sama dari kita untuk kita, supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, acara 17-an ini juga sama. Jadi 20 Agustus kita adakan berbagai macam lomba, mulai lomba khusus bapak-bapak, lomba khusus ibu-ibu, ada semua. Sampai oma-oma, opa-opa, jangan takut, semua kita bikin. Lomba pasang gigi palsu, ada semua buat oma-oma ya, opa-opa. Semua ada, pokoknya jangan khawatir, semua kalangan kita siapkan perlombaan, panitia sudah persiapkan dengan matang, ya kan. Hadiahnya pun ada, iya namanya 17-an hadiah, biar cuman permen Bapak Ibu, hadiah. Ya, tapi ayo turut terlibat bersama-sama sehingga kita bisa sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, itu yang pertama, dan yang kedua jangan lupa di minggu terakhir,
Minggu terakhir itu tanggal 27 Agustus kita ada baptisan. Ya, ada baptisan tanggal 27 Agustus bagi teman-teman yang belum dibaptis, keluarga, kerabat, kenalan yang juga mau untuk dibaptis, silakan hubungi sekretariat kita tanggal 27 kita ada baptisan bersama. Sudah ada 4 orang yang terdaftar, tinggal Bapak Ibu yang mau mendaftar silakan ya. Oke, Matius pasal pertama ayat 20 dan 21. Perkataan ini disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Ya. Matius pertama ayat 20 dan 21 bilang begini. Tetapi ketika ia atau Yusuf mempertimbangkan maksud itu, bahwa Yusuf pengen meninggalkan Maria. Mungkin dia berpikir Maria berselingkuh. Tapi ketika Yusuf mau meninggalkan Maria, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Cup," maksudnya Yusuf, "anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan," apa dibilang? "Dan engkau akan menamakan dia Yesus." Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Konfirmasi pertama disampaikan kepada calon ayah, yakni Yusuf. Pesan ini disampaikan oleh malaikat utusan dari sorga untuk disampaikan. Jangan takut Yusuf, bahwa anak yang ada dalam kandungannya, Maria, itu adalah dari Roh Kudus. Dan ketika dia lahir, dia anak laki-laki. Beri dia nama siapa? Jelas. Yeshua atau Yesus. Itu disampaikan, nama itu disampaikan. Kenapa? Karena nama itulah yang akan, karena pribadi itulah yang akan menyelamatkan umat mereka dari dosa. Hal yang sama disampaikan kepada Maria. Kan enggak confirm dong kalau disampaikan cuma kepada Yusuf, diberi nama Yesus, tiba-tiba sampaikan kepada Maria disampaikan disuruh nama Sueb. Kan enggak konfirmasi dong, harus sama dong. Sama, disampaikan juga kepada Maria. Coba kita lihat dalam Lukas pertama ayat 30 sampai dengan ayat 33. Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai dengan ayat 33. Kata malaikat itu kepadanya, ya, kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia" siapa? Confirm, sama. Pesan yang disampaikan oleh utusan sorga sama. Baik kepada Yusuf maupun kepada Maria. Dia adalah anak laki-laki dan berikan dia nama siapa? Yesus. Ayat selanjutnya, ayat 32. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya," apa dikatakan? "Tidak akan berkesudahan." Berarti nggak ada habis-habisnya selama bumi ini masih ada, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, baik pesan itu disampaikan kepada Yusuf maupun kepada Maria, pesannya sama, isinya sama. Mengenai anak laki-laki yang bernama Yesus. Dia mesti tahu dulu, supaya kelak ke depannya mereka mengerti pesan ini bukan sembarangan pesan. Pesan ini disampaikan oleh sorga melalui malaikatnya, melalui utusannya untuk membuat mereka sadar bahwa Yesus bukan pribadi biasa-biasa. Ya, kita lihat selanjutnya. Dalam Filipi pasal yang kedua, ada beberapa ayat yang saya mau bagikan terlebih dahulu. Filipi pasal 2, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Filipi pasal 2, ayat 9 sampai dengan 11.
Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, apa dibilang? Nama di atas segala nama. Supaya apa? Ayat 10, supaya dalam nama Yesus, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di mana? Yang pertama, di langit. Beserta dengan kerajaan langit. Yang kedua di mana? Di bumi. Bicara tentang makhluk hidup, baik Bapak Ibu Saudara, semua tumbuh-tumbuhan, hewan. Dan yang ketiga di mana? Di bawah bumi. Ada tempat yang terluput dari tempat itu? Langit, bumi, di bawah bumi. Ada tempat lain? Tidak. Cuma 3. Langit, bumi, dan di bawah bumi. Dan Alkitab mencatat, bertekuk lutut setiap mereka yang tinggal. Baik di langit, bicara tentang surga. Di bumi, bicara tentang makhluk hidup. Di bawah bumi, bicara kerajaan maut. Semua tunduk, takluk di bawah nama Yesus. Enggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa tidak ada tempat yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang mengaku. Semuanya mengakui. Di ayat selanjutnya, ayat yang terakhir. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di tempat ini saudara, baik di tempat kita hidup, yakni di bumi ini, di dunia ini, maupun di sorga dan di alam maut, semua mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Gak ada tempat yang terluput. Semua tempat mengakui. Ya, kita lihat selanjutnya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Bapak Ibu yang mau bold atau yang mau kasih tanda di dalam Alkitab Bapak Ibu silakan ya, supaya nanti di rumah belajar lagi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 bilang begini. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus. Karena di ayat 11-nya Petrus sedang bicara tentang Yesus, tentang bicara tentang pribadi ini. Sehingga ketika di ayat 12 bicara tentang Dia, berarti bicara tentang Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus, di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Betapa powerfulnya, betapa berkuasanya nama Yesus ini. Sehingga akhirnya kita anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa saya harus tetap memiliki Yesus. Apapun tawaran yang ditawarkan kepada saya, ini saya harus pegang. Kenapa? Karena itu pribadi Yesus yang mengasihi saya. Dia yang menyelamatkan saya. Bahkan Yesus pun berkata dalam Matius 28, coba lihat. Matius pasal 28. Ayat 18 sampai 20. Yang kita kenal sebagai amanat agung. Ya. Tapi sebelum amanat agung itu disampaikan kepada murid-muridnya, Yesus confirm dulu. Lu jangan takut. Kenapa? Karena ada yang mendekati Yesus dan mulai ragu. Makanya di ayat 18 sebelumnya dikatakan Yesus kepada murid-murid yang mendekati Dia. Dibilang begini dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun kepada siapa? Kepada siapa? Saudara, kalau saudara masuk ke tempat di mana Bapak Presiden kita berada, maka saudara harus berhadapan terlebih dulu dengan pas pampres yang menjaga di depan. Mulai dari pintu gerbang, mau masuk ke dalam, itu dijaga. Kenapa? Karena itu kediaman Bapak Presiden. Sekarang saya mau tanya, kalau presiden yang masuk kayak gitu ditanya-tanyain gak? Presiden yang masuk tempat kediaman ditanya-tanyain gak? Kenapa? Karena dia punya kuasa atas tempat itu.
Amin. Presiden punya kuasa atas tempat kediamannya. Sehingga pas pampres yang melihat Bapak Presiden masuk. Dia nggak tanya sama Bapak Presiden, permisi, Bapak cari siapa ya? Itu nggak ditempeleng sama temannya dari samping, bagus itu. Itu bos, Bing. Kenapa? Karena dia punya kuasa, otoritas. Dan Yesus menyatakan dirinya, kepadaku telah diberikan apa? Kuasa. Bukan cuma di bumi. Kepadaku diberikan kuasa di sorga. Itu maksudnya orang yang mau masuk ke tempat di mana Yesus berkuasa. Itu harus disetujui oleh siapa? Yes. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Ke tempat di mana seseorang berkuasa, saudara masuk ke tempat tersebut, saudara mesti disetujui sama siapa? Sama orang yang berkuasa di dalam situ dong. Kita nggak bisa masuk ke sembarang tempat kalau kita tahu tempat itu ada penguasanya. Makanya saya kasih contoh, tempat kediaman Bapak Presiden. Saudara mau masuk ke dalam, saudara mesti permisi sama Bapak Presiden. Tapi kalau Bapak Presiden yang masuk, dia nggak perlu permisi sama siapa-siapa. Kenapa? Karena dia berkuasa atas tempat itu. Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Itu berarti orang yang mau masuk ke sorga itu permisinya sama siapa? Izinnya sama siapa? Persetujuannya siapa? Halo? Sama Yesus. Gak ada orang yang berani bilang begitu, saudara, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga. Kalau dia bilang kepadaku telah diberikan kuasa di bumi, mungkin masih ada. Karena ada orang-orang bumi yang berusaha menguasai bumi. Tapi seberkuasa-berkuasanya dia gak akan pernah berani bilang, kepadaku juga diberikan kuasa di sorga. Waduh. Selesai hidupnya kalau dia mengaku-ngaku begitu, saudara. Hanya Yesus yang berani menyatakan seperti itu. Kepadaku diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Berarti orang yang mau masuk sorga itu harus persetujuan Yesus. Makanya dikatakan selanjutnya ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Telah aku perintahkan, kata Yesus. Ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia gak akan pernah berani Yesus bilang begitu kalau dia gak bisa menyertai kita dalam kehidupan keseharian kita. Kalau dia bukan Tuhan, dia gak akan berani bilang seperti itu. Tapi karena dia Tuhan, dia bisa ngutus rohnya. Dia bisa utus malaikatnya. Dia bisa utus segala sesuatu yang dia bisa utus untuk menyertai dalam kehidupan kita. Karena dia Tuhan, dia berkuasa atas bumi. Ya, coba lihat lagi dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Kembali perkataan Tuhan Yesus ini sampaikan ya. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga, kita baca sama-sama ayat 13 ini ya. 3, 4. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama siapa berarti? Dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, haleluya. Itu sebabnya kenapa sampai hari ini kita berdoa in Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus, doa-doa saya dijawab. Jadi jangan pandang enteng dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita akan digoncangkan, saudaraku. Diajarkan, ditawarkan. Agar kita lari, tidak lagi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini akhir zaman. Terus akan diajarkan dengan berbagai macam cara. Supaya pengajaran terhadap kita luntur gugur. Bahwa ternyata selama ini Yesus bukan Tuhan.
Kenapa orang bisa digoncang? Karena tidak tertanam. Sekalipun dia tertanam, tapi kalau dia tidak punya pengalaman dengan Yesus tentang pribadi nama ini, dia bisa tergoncangkan. Makanya kita mesti punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Izinkan Tuhan ada masalah dalam hidup kita. Izinkan Tuhan membuat kita tergoncang supaya kita bisa berdoa dan kita tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Pengalaman-pengalaman seperti itulah yang akhirnya membuat kita tidak bisa digoncangkan. Karena apa? Punya pengalaman. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, Bapak Ibu catat ya ini ya. Kau berdoa, berdoalah di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa di dalam nama itu. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan Petrus. Ketika Petrus akan pergi beribadah. Kita lihat sama-sama dalam Kisah Rasul, ayat pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 7 bilang begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diangkat maksudnya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk apa? Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, maka seperti biasa ia kembali meminta sedekah. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat pada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bukan Petrus yang menyembuhkan. Tapi karena kepercayaan orang lumpuh itu. Juga kepercayaan Petrus terhadap nama yang berkuasa. Aku gak punya emas, aku gak punya perak. Tapi apa yang kau punya kuberikan kepadamu. Kata Petrus, apa sih yang Petrus punya? Aku punya kuasa dalam nama Yesus. Karena itu aku berdoa demi nama Yesus, berjalanlah. Alkitab katakan maka saat itu, seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Makanya kalau kita lagi ketemu orang yang perlu doakan, doakan. Jangan bilang tunggu, saya telepon Pak Glenn. Pak Glenn di mana Pak? Ada yang perlu doakan Pak? Langsung doakan. Kuasa yang sama diberikan kepada Bapak Ibu. Sama. Bilang kanan kirinya sama. Selama engkau percaya sesuai dengan apa yang Yesus katakan, jikalau engkau meminta dalam namaku kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Kuasa. Kalau kita lihat ada orang kerasukan setan tiba-tiba samperin, doakan dalam nama Yesus. Enggak keluar, doain lagi dalam nama Yesus. Sehingga kita punya pengalaman. Pengalaman inilah yang akhirnya memperkuat iman kita. Ayo praktekkan. Kuasa yang sama juga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu janji firman Tuhan. Dan roh itu bukan hanya diberikan kepada pendeta-pendeta. No, semua itu menerima. Mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat memiliki roh yang sama. Dan roh itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kau punya kuasa. Doakan orang sakit. Engkau sakit, doakan dirimu sendiri dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Alkitab nggak bilang tanda-tanda ini menyertai pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang dipakai. No.
Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya orang percaya. Berarti hidupmu punya kuasa yang sama. Ia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Itu kuasa yang sama. Ayo praktekkan, ayo lakukan. Kau punya kuasa. Amin. Ya, saat itu juga dia berdiri. Kenapa? Karena Petrus menyadari, aku tidak punya emas dan perak, tapi apa yang aku punya? Petrus punya pribadi Yesus, rohnya ada dalam hidup Petrus. Sama, kita juga hal yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Hari ini saya membagikan hal ini, supaya kita menyadari bahwa hidup kita itu Tuhan Yesus yang pegang. Dan ketika kita pegang nama Yesus, engkau punya kuasa, sebab kepada Yesus diberikan kuasa. Nah, jadi pertanyaan begini, karena dalam nama Yesus ada kuasa yang menyertai nama tersebut, atau nama ini adalah nama yang berkuasa, maka yang pertama, percayalah, sama-sama bilang sama saya harus percaya. Percayalah bahwa di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kita lihat sama-sama dalam Roma pasal yang ke-10, ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 bilang begini. Saya mau Bapak Ibu hafal ayat ini ya. Ini adalah inti dari kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Kita baca sama-sama. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Yang sudah ketemu katakan amin. 3, 4. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan haleluya. Kau percaya Yesus, engkau diselamatkan. Mengaku lewat mulut, percaya dalam hati. Maka engkau menerima keselamatan itu. Kenapa? Karena hanya nama Yesus yang terregalisasi ya, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kita percaya. Bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Bukan karena amal ibadah saudara dan saya. Bukan karena apa yang bisa kita buat. Bukan karena apa yang bisa kita kerjakan. No. Tetapi karena memang saya mau percaya bahwa Yesus menyelamatkan saya. Dan Yesus berkuasa membawa saya ke sorga. Itu sebabnya dia bilang apa? Aku akan pergi. Aku akan menyediakan tempat buat setiap kita. Karena di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus memberikan jaminan seperti itu. Ya, jadi yang pertama, karena dalam nama Yesus ada kuasa, maka percayalah di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Yang kedua, karena dalam nama Yesus ada kuasa, karena nama ini berkuasa, maka mulai hari ini tetaplah selama-lamanya. Engkau sudah sadar bahwa doamu punya kuasa. Berdoalah di dalam nama Yesus. Karena itu janjinya. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Perkataan yang sama yang Yesus bilang, apapun juga yang kamu doakan di dalam namaku, di dalam nama Yesus, maka akan diberikan kepadamu. Berdasarkan iman kepercayaan itulah kita berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Rumah tanggaku hidup dalam kerukunan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan. Aku percaya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan. Aku percaya dalam nama Yesus ekonomiku dipulihkan. Terjadi sesuai dengan imanmu. Supaya apa? Supaya kita percaya dulu bahwa dalam nama Yesus, bukan nama saya.
Sehingga mulai hari ini ayo berdoa. Itu yang Yesus ajarkan. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah di dalam nama Yesus. Ya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 tadi kita sudah baca. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang ketiga, yang terakhir. Karena dalam nama Yesus ada kuasa, maka percayalah bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tidak bisa engkau pakai nama yang lain. Nama yang lain, akses denied. Ya keluar lagi. Gak bisa. Karena hanya nama Yesus. Karena pesan dari sorga baik kepada Maria maupun Yusuf jelas. Melalui Yesus, umatnya akan diselamatkan. Cuman melalui nama Yesus. Pesan itu disampaikan dari sorga. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena nama Yesus berkuasa. Maka jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Akan ada begitu banyak tawaran yang ditawarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk mengkhianati Yesus. Pasti. Dan tawaran itu biasanya adalah tawaran yang memang merupakan kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita biasa ditawarkan untuk kita mengkhianati dan meninggalkan nama Yesus. Kita harus kuat, sama-sama bilang sama saya harus kuat. Sehingga apapun yang ditawarkan kepada saudara dan saya, kita tidak boleh tinggalkan nama ini. Karena legalisasi nama ini saja yang bisa membawa saudara dan saya masuk dalam kemuliaan kekal. Pastikan setiap kita menyadari, engkau gak usah malu. Gak usah malu menyatakan bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Ya, dimanapun saudara ditempatkan, gak usah malu. Memang terkadang kekristenan diinjek-injek, it's okay. Kekristenan dihina, it's okay. Mana Tuhannya orang Kristen kok mati? Lah memang dia datang untuk mati. Tetapi kan dia tidak mati selamanya, di hari ketiga dia bangkit. Seringkali karena kita bergaul, kita mulai minder. Kita mulai malu mengakui bahwa nama Yesus ada dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya gak boleh malu mengakui Yesus. Betul kita minoritas. Tapi lihat dalam sisi positifnya. Tunjukkan bahwa minoritas itu berkualitas. Amin. Tunjukkan. Sehingga akhirnya mereka bisa melihat dari buahnya. Dan jangan malu kalau engkau memang tinggal di daerah atau kerja di area di mana tempat engkau hanya sendiri sebagai anak Tuhan Yesus. Orang-orang muda juga dengar baik, gak usah malu. Karena engkau memang anak Tuhan Yesus, tunjukkan buahmu sebagai anak Tuhan Yesus. Karena ketika engkau malu mengakui Yesus di hadapan orang lain, maka dia juga tidak akan pernah mau mengakuimu. Firman Tuhan katakan terakhir, coba lihat di dalam Matius 10 ayat 32. Matius pasal 10 ayat 32 dan 33. Kita baca sama-sama ayat ini sebagai ayat terakhir. Matius pasal 10 ayat 32 dan ayat 33. Saya undang semua praise and worship maju ke depan. Kita baca sama-sama 3, 4. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Hei, gak usah malu. Engkau menjadi orang percaya. Gak usah malu ketika Tuhanmu dihina. Itu tidak membuktikan siapa kita. Itu membuktikan siapa mereka. Itu sebabnya pastikan dalam hidup kita. Apapun yang digoncang dalam hidup kita. Tetap pegang. Ya satu hal yang aku percaya. Nama Yesus berkuasa dalam hidupku.
Satu hal yang ku percaya, hanya Yesus yang sanggup membawa aku masuk ke sorganya yang kekal. Satu hal yang aku percaya, di dalam nama Yesus aku diselamatkan, baik aku maupun seisi keluargaku. Karena nama Yesus berkuasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri.